Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita berada di playlist teori akuntansi. Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari behavioral finance. Jadi teman-teman moga-moga sudah cek konten kita sebelumnya terkait tentang behavioral finance. Sekarang kita akan masuk kepada manajemen laba ataupun earning management ya. Ini adalah series dari behavioral aspek yang terkait tentang pelaporan keuangan, terutama pelaporan keuangan di bidang akuntansi. Kita akan masuk kepada manajemen laba ataupun earning management. Ya, sebelum kita bahas lebih detail, teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Sekarang kita akan masuk ke dalam apa sih sebetulnya manajemen laba ataupun earning management. Dalam definisinya disampaikan bahwa earning management adalah is the choice by a manager of accounting policy or a real actions affecting earnings to achieve some specific reported earning objective. Ada beberapa keyword yang saya highlight teman-teman di sini. Yang pertama itu adalah there should be a choice. Harus ada beberapa pilihan. Kemudian yang berikutnya adalah unsur yang kedua itu adalah real actions. Jadi harus ada wujud nyata implementasi dari pilihan tadi. Yang ketiga yaitu adanya spesifik objektif ya. Kalau kita boleh highlight teman-teman beberapa unsur yang penting dari definisi earning management, yang itu pertama adalah harus ada pilihan, yang kedua itu harus adalah real action, yang ketiga adalah specific objektif. Kalau teman-teman perhatikan bahwa manajemen laba ataupun earning management itu adalah suatu konsep pilihan, peraturan, akibat belum diatur. Nah, kalau teman-teman perhatikan regulasi terkadang mengatur belum secara spesifik. Ada beberapa yang berada di gray area, ada beberapa yang belum diatur. Nah, pilihan-pilihan tadi yang kemudian diambil oleh manajer untuk diimplementasikan dalam sebuah keputusan pencapaian target sesuatu ya. Nah, itu terkait tentang definisi earning management. So, kalau kita wrap up ada choices, kemudian ada real action, dan yang ketiga itu adalah objektif ya. Nah, akibatnya dia bilang earning management includes both accounting policy and then real actions ya. It should be mentioned that choice of accounting policy is interpreted quite broadly. While the dividing line is not clear enough, it is convenient to divide accounting policy changes into two categories ya. Nah, dia bilang it should be mentioned that choices of accounting policy is interpreted quite broadly. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada saat ranah interpretasi menjadi luas, ya mungkin ini lebih kepada IFRS base kalau teman-teman perhatikan, karena kita lebih kepada principle base. Nah, pada saat kita berpindah ke International Financial Reporting Standard base ini, kalau teman-teman perhatikan ruang keputusan itu menjadi lebih besar. Karena perbedaan IFRS, jangan lupa dengan JAP, dia beralih dari rule base menjadi principle base. Yang diatur adalah prinsipalnya ya. Dia tidak lagi bersifat rigid seperti GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle seperti yang zaman dulu. Nah, di IFRS base ini dia ranah interpretasi itu menjadi lebih luas lagi. Nah, itu perlu kehati-hatian. Dia bilang kalau earning management akan lebih besar potensinya di ruang keputusan yang menjadi lebih besar ataupun IFRS base. Sementara dia bilang while garis antara ya, dia bilang while the dividing line is not clear cut, tidak ada garis keputusan yang jelas, atau kita bilang bermain di gray area. Ini adalah suatu kondisi earning management sangat kuat sekali berada di kondisi seperti ini, di mana ruang keputusan menjadi sangat luas sekali dan clear cut-nya tidak jelas ataupun bermain di gray area. Nah, ini yang perlu kehati-hatian pada saat earning management diterapkan, terutama pada saat IFRS base. Apakah ada penelitiannya? Ya, teman-teman boleh googling penelitian terkait tentang accrual ataupun discretionary di dalam masa IFRS base dibandingkan dengan GAAP ya. Nah, kita masuk lagi kepada beberapa pola dari earning management. Yang pertama adalah taking bets. Jadi bagaimana sih sebetulnya perusahaan melakukan manajemen laba? Yang pertama dia melakukan taking a bets. Apa itu taking a bets? Dia bilang if a firm must report a loss, kerugian, management may feel it might as well report a large one. It has a little to lose at this point, consequently it will take a big bet. Jadi sebetulnya teman-teman, dalam taking bet ini perusahaan ataupun manajer cenderung untuk memutuskan melakukan kerugian sekaligus.
apabila perusahaan sudah mengalami rugi sedikit, lebih baik dia melaporkan big losses, ya. Artinya ke depan dia sudah tidak ada lagi potensi rugi karena semua kerugian sudah ditarik pada saat pelaporan tahun ini. Nah, taking a bath ataupun kita ibaratnya sekaligus bahasa sekalian adalah perilaku earning management di mana kalau memang tidak ada reward, kalau memang tidak ada komplimen, pujian, akibat kita melakukan kerugian sedikit, karena mungkin di mata pemegang saham kerugian sedikit dan kerugian banyak adalah tetap kerugian. Jadi lebih baik pada saat kita mengalami potensi rugi di tahun depan, kita tarik sekarang sehingga kita menjadi rugi sekalian, tapi kerugian accrual tadi sudah diakui di masa pelaporan tahun ini. Di tahun depan sudah tidak ada lagi kerugian, karena toh juga Indian adalah kita mengalami kerugian yang memang di mata investor ataupun para pemegang saham ya, well, kalau kamu sudah rugi sedikit, mau rugi besar, tetap aja kamu mengalami performance yang tidak maksimal, ya. Taking a bath. Nah, yang berikutnya adalah income minimization. This is similar to taking a bath, but less extreme. Ya. Such a pattern, dia bilang, may be chosen by politically visible firm during period of high probability. Nah, high profitability, sorry. Nah, bagaimana sih sebetulnya income minimization? Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini dia bilang memang tidak se-ekstrim taking a bath. Jadi sebetulnya bagi beberapa perusahaan yang memang mengalami exposure tinggi, profitability-nya cukup baik, di mana pada saat profitability-nya cukup baik, dia akan menjadi kompetitor ataupun menjadi market leader. Nah, once perusahaan menjadi market leader, dipastikan bahwa kompetitornya akan menjadi sangat kuat sekali. Nah, apa yang dilakukan? Maka dia sebaiknya melakukan income minimization. Untuk mereduce exposure dari market, maka dia akan melakukan income minimization. Ya, that is earning management. Ya, nah, kita lanjutkan kembali teman-teman. Income maximization ini adalah kebalikan dari income minimization. Apakah ada? Iya. Jadi ini adalah bagaimana manajer, dia bilang, may engage in a pattern of maximization of reported net income for a bonus purposes. Ada beberapa perusahaan yang memang menargetkan bonusnya itu based on pencapaian income. Di beberapa perusahaan yang memang menargetkan pencapaian income yang maksimal untuk mendapatkan bonus akan memicu pelaporan earning dalam konsep earning maximization. Nah, ini hati-hati lagi menjadi pola dari manajemen laba pada saat pemicu dari bonus itu adalah sebuah pencapaian revenue, sales, ya. Nah, maka income maximization bisa terjadi pada perusahaan-perusahaan dengan skema pencapaian revenue berupa sales ataupun laba, ya. Kita lanjutkan kembali. Pattern yang terakhir adalah income smoothing, ya. Risk averse managers, berarti manajer yang memang tidak menjadi risk taker, memilih untuk less variable bonus stream, other things equal. Consequently, manager may smooth reported earning over time so as to receive relatively constant compensation. Ada beberapa manajer yang memang tidak terlalu concern dengan pembagian bonus yang memang fluktuatif. Dia lebih memilih pembagian bonus yang memang cenderung bisa diprediksi ataupun dia bilang constant. Nah, akibatnya dia harus melakukan earning management untuk membuat earning ini terkesan persistence. Maka kita sebut earning persistence, ya. Kalau kita mau lihat keluar sedikit dari definisi motif bonus, teman-teman, sebetulnya income smoothing juga diperhatikan oleh para investor. Jadi para investor, para pemegang saham, mereka cenderung memiliki earning predictability harapannya. Akibatnya pada saat earning predictability, perusahaan ataupun manajer cenderung melakukan income smoothing. Jadi bagaimana untuk menghindari volatilitas, maka dilakukan income smoothing, ya. Nah, ini adalah motif lain dari sekedar hanya mengejar bonus, maka manajer juga berharap bahwa perusahaan bisa menghasilkan pola laba yang mudah ditebak. Ya, kalau misalkan kita bicara mudah ditebak, pastinya teman-teman juga akan melakukan hal yang volatilitasnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ya, nah ini dilakukan dengan namanya income smoothing, ya. Jadi sejauh ini teman-teman kita sudah memiliki 4 pola dari earning management, ya. Kita punya taking bath itu yang paling ekstrim, kemudian income minimization, income maximization, dan terakhir adalah income smoothing, ya. Nah ini adalah pattern of earning management. Kita lanjutkan kembali. Nah, evidence of earning management for bonus purposes. Teman-teman yang mengambil tugas akhir ini bisa mengambil papernya Healy.
tahun 1985. Judulnya adalah The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. Nah, ini adalah grafik di mana ada amount of bonus, kemudian ada reported net income, ya. Bugi dan cap. Bugi itu kalau katakanlah dia berada di level yang paling bawah pencapaian reported net income-nya, dan cap itu adalah pencapaian di level atas reported of net income-nya. Kalau teman-teman perhatikan, amount of bonus itu dia bergerak linear, ya. Artinya seiring dengan pencapaian reported net income, maka seiring kenaikan amount of bonus juga akan menjadi naik juga. Nah, kita perhatikan teman-teman, ini dari papernya Healy ya. Nah, apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan dari papernya Healy? Healy's study was confirm dia bilang, to firm whose compensation plan are based on current reported net income only, they will be called bonus schemes. Jadi ada skema bonus based on net income. Apabila dia bilang if net income is low, that is below the bogey line, the manager has an incentive to lower it even further to take a bath. Jadi kalau memang ada kecenderungan, if net income itu berada, pencapaian manajer itu berada di net income yang rendah, dia bilang maka yang dilakukan adalah melakukan lowering income ataupun income minimization. Karena udah terlanjur dia underperformance, dia lebih baik melakukan income minimization sekalian, or either dia melakukan take a bath. If no bonus to be received anyway, the manager might as well adopt accounting policy to further reduce reported net income. Ya, kalau memang sudah pencapaiannya tidak maksimal, dicap memang tidak berperformance dan tidak ada bonus, lebih baik dia melakukan reported ataupun reduce reported net income. Ya, itu kalau kejadiannya reported net income berada di level garis bugi ke bawah. Kita lanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh papernya Healy. Ya. The results are consistent with Healy argument that firm manager whose net income are below the bogey and above the cap will tend to adopt income decreasing, and only manager with net income between the two will tend to adopt income increasing accrual. Jadi dia bilang kalau di bawah below the bogey dan di atas dari cap, yang dilakukan adalah income decreasing. Saya ulangi teman-teman, jadi kita punya garis antara bogey dan cap. Kalau dia di bawah bogey ataupun di atas cap, ya, pencapaian net income-nya, maka dia cenderung melakukan income decreasing, ya. Motifnya seperti ini teman-teman. Kalau dia di bawah bogey ataupun net income-nya di bawah garis paling bawah, pencapaian net income tidak maksimal, maka dia lebih baik melakukan income minimization ataupun taking bath tadi, karena sudah terlanjur performance-nya tidak memadai. Kalau dia di atas cap, kenapa dia perlu melakukan income decreasing? Dia akan melakukan shifting. Atau istilahnya teman-teman boleh googling, dia melakukan reserve seperti cookies jar. Ya, jadi dia melakukan penyimpanan. Kalau cookies jar itu ibaratnya dia nyimpan potensi kemungkinan laba untuk periode berikutnya. Karena dia sudah out performance, performanya sudah bagus sekali, lebih baik dia simpan untuk performance tahun depan. Ya, nah jadi sampai sini kita batasi dulu teman-teman. Kalau dia di bawah bogey ataupun di atas cap, ini masih kosong ya, tengah ya, di antara bogey dan cap masih kosong, dia akan melakukan income decreasing. Tapi kalau di antara bogey sampai dengan cap, dia akan melakukan income increasing accrual, ya. Nah, jadi pencapaian manajer yang berada di garis bogey net income dan sampai dengan cap tadi atau berada di tengah, dia cenderung melakukan income increasing, ya. Nah, itu adalah untuk menunjukkan bahwa performance dia maksimal sehingga bisa dapat menjadi perhatian dari investor ataupun para pemegang saham. Bagi para manajer yang memiliki net income dari bogey sampai dengan cap, ya. Nah, bagaimana dia bilang sebetulnya yang dimainkan adalah accrualnya. Nah, apa sih accrual? Kita mengenal bahwa di dalam akuntansi basisnya adalah accrual basis, di mana kita melakukan early recognize pada saat memang cash basisnya belum diterima, tapi transaksi eventnya sudah incurred, ya. Nah, salah satu mengukurnya adalah dengan model Jones tahun 1991, ya. Estimate discretionary accrual by model Jones, ya. Ini adalah model regresi teman-teman. So ini adalah bukan equation, bukan rumus matematis. Sebelah kiri adalah TA. TA ini adalah total asset. Dimasukkan angkanya sama dengan alpha 1 plus beta 1. Ini adalah default nanti dari software statistik yang digunakan. Jadi teman-teman tidak perlu berpikir mencari alpha dan beta. Kemudian masukkanlah angka delta revenue ataupun perubahan revenue dengan antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya ditambah dengan beta 2. Beta 2 itu juga merupakan default dari alat statistik.
PPE adalah Prime Property Equipment. Itu nanti ada di laporan keuangan ataupun total fixed asset ya. Nah, saya cuma menyampaikan untuk mengukur discretionary accrual dengan menggunakan model Jones tahun 1991. Perkembangannya sudah banyak teman-teman, 91, 95, kemudian 2001, 2010 ya. Tapi yang paling basic, yang paling sederhana itu adalah dari modelnya Jones tahun 1991 ya. Pengembangannya teman-teman boleh mencari model-model lain berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah terbarukan ya. Nah, ini adalah model yang paling sederhana dari mengukur discretionary accrual ataupun accrual yang menjadi diskresi dari manajemen yang bisa menjadi ranah pengambilan keputusan berada di bawah manajemen ya, dengan menggunakan Jones model ya. Nah, teman-teman, itu dia kurang lebih pembahasan kita tentang earning management. Kalau kita boleh wrap up teman-teman, definisi dari earning management memiliki 3 unsur penting. There should be a choices, kemudian juga harus ada real action untuk pencapaian spesifik objektif. Dari sana kita pindah ke pattern of earning management. Kita punya 4, jangan lupa ada taking bath, ya, bagaimana kalau dia sudah rugi, sekalian rugi saja karena sudah underperformance dan tidak ada bonus juga, lebih baik kita mengakui rugi di depan saat ini. Berikutnya kita punya income minimization, itu less ekstrim dari taking bath. Kita punya income maximization dan kita punya income smoothing. Income smoothing motifnya 2 teman-teman, bisa bonus, bisa untuk predictability dari earning, karena investor senang dengan predictability dari earning. Selesai dari pattern of earning management, kita punya penelitiannya Healy ya. Kesimpulannya dari penelitian Healy, kalau net income berada di bawah garis bugi dan berada di atas cap, maka dilakukan income decreasing ya. Karena logikanya kalau di bawah bugi dia sudah underperform, dan kalau dia sudah di atas cap, maka dia lebih baik menurunkan potensi keuntungannya. Akan tetapi kalau berada di bawah, kalau berada di antara bugi dan cap, maka dia akan melakukan income maximization karena dia mau memaksimalkan pencapaiannya. Dan terakhir kita tutup dengan modelnya Jones tahun 1991 untuk memaksimalkan discretionary accrual yang dilakukan oleh manajemen. Ya, banyak model dari discretionary accrual, teman-teman bisa googling tahun 95, tahun 2001, tahun 2010. Itu dia teman-teman konten kita, earning management, manajemen laba, karena banyak sekali tugas akhir dari teman-teman yang melakukan fokus pada manajemen laba. Semoga bermanfaat, stay terus di channel Independent Training.